Gitu. Thank you Om Deddy ya. Nanti Siap. lagi ya, nanti lagi. Oke, aku balik lagi ya. Jadi tadi black box versi paling awal itu velgnya biasanya kayak gini nih. Versi eh, velg all wheel. Kalau 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 saya ngomong sih versi velg zaman jadul gitu loh. Jadi belum masuk ke yang versi kancing kayak tadi gitu loh. Ini mobilnya itu Toyota Century ya, mobil kalau nggak salah mobil Kaisar Jepang Iya, itu saya lupa lah betul. kalau nggak salah gitu. Nah, terus tahun 70 gitu ya. Nah, sekitar tahun 75, 76 saya lupa ya. Dia keluarin juga seri seri foreign kayak gini nih. Seri Hmm. foreign, Tomica foreign. Nah, Tomica foreign ini sorry, mundur sedikit. Kalau Tomica Black Box itu rata-rata mobil-mobil Jepang Ya. ya, mobil-mobil Jepang, Toyota, Honda, Nissan. Nah, itu semua masuk ke sana gitu ya. Tapi kalau misalkan Tomica yang dusnya biru kayak gini, ini keluar sekitar 75, 76. Agak-agak lupa juga. Nah, dia keluarin seri-seri mobil yang merek-merek keluar luar Jepang. Jadi ini contohnya ada London Bus, ini kan terkenalnya dari Inggris itu ya. Ada ini Cooper, ada Ferrari, ada Lancia, ada Mercy, ada BMW, itu masuk ke range yang Tomica Foreign Keren. gitu loh. Ini bener ya. Ini kalau yang Foreign itu ada ada sekitar, saya lupa ya, sekitar berapa puluh gitu. Tapi bersamaan dengan itu tadi Om Niki juga nyinggung yang apa namanya? Yang versi yang besar gitu ya. Yang versi besar yang waktu zaman dulu juga ada. Ini contohnya Tomica Dandy gitu loh. Ini. Nah, ini Tomica Dandy ini kalau zaman dulu itu versi limited vintage-nya waktu tahun 70 80 dia dia ngeluarin Dandy. Ini ngomong-ngomong Dandy udah nggak keluar lagi sekarang ya. Jadi terakhir produksi itu sekitar tahun 2000 Dan ini awal juga banyak diburu. ya. Nah, ya Dandy ini ukurannya juga jauh lebih besar dibandingkan yang Tomica reguler gitu loh. Jadi zaman dulu itu tahun 70 80 itu black box, foreign, sama yang versi besarnya itu Dandy tadi gitu ya ini. Ya. Kurang lebih seperti itu sih. Ini Om Fahri mana ya? Nih, Pak Fahri mana ya? Silakan. Kita bahas bareng aja kalau gitu. Iya, Iya, izin Om, silakan silakan. sekalian salam kenal saya dengan adik. Saya timnya dari Halo, Om Mas Ade. Fahri. Ini Om, halo, salam kenal Ya. semuanya Om. Nah, ini Om Ya. Fahrinya tadi ada trouble di sound ya, Oke, nggak apa-apa, Om. suaranya hilang, 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 terus hilang putus nih. Gimana Om Fahri, masih aman? Masih suaranya kayaknya. Baik, izin salam kenal Om sekalian. Ini saya dengan Adit tim dari Mas Fahri. Ini kita ngobrol santai lagi aja. Ini terkait eh, suatu yang sebenarnya kalau saya sebagai orang awam nih belum pernah dengar sama sekali Tomika itu apa. Hmm. Nah, maksudnya, tapi saya dari tadi nih sempat ikut di pertengahan ini membahas ini kan ada kayaknya ini dengan kolektor lain atau kolektor barang lain ini kurang lebih lah ya. Kita Ya, suka cari barang rare-nya, kemudian ya. apalagi ini sangat terkenal banget ya. Memang kan dia kan domestic car di Jepang ya yang Ya. akhirnya booming di Jepangnya juga. Nah, memang kebetulan kemarin saya juga sempat ke sana, saya lihat juga memang komika ini kayaknya luar biasa di orang Indonesia itu kalau nggak kolektor luar biasa tuh pasti di Jepang tuh Mas Fahri aja kemarin sempat tuh titipannya bro cariin Tomika di Jepang bro gitu kemarin gitu cuman memang karena keterbatasan waktu kita belum sempat akhirnya lihat. Nah kira-kira nih buat orang pemula, nah orang pemula itu kayak saya ini contohnya gitu ya, saya tertarik banget sih ngeliat Tomika ini gitu karena uh, apa kayak menarik banget gitu tapi saya belum punya nih ilmunya gitu untuk orang-orang awam kayak saya ini kira-kira pengen ikutan terlibat itu kira-kira apa dulu nih Om yang dimulai? Apakah langsung beli Tomikanya? Apa coba dulu deh main nih sama komunitasnya dulu apa gimana nih? Boleh Nah, dibantu? ini pertanyaan penting sih, Om, sebetulnya. Sebelum kita menghobikan sesuatu gitu, Om, ya. Misalnya kalau saya awalnya kenapa saya bisa 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 kenal Tomika dulu kan karena diracunin sama temen gitu. Nah, salah satunya Om Deddy nih ada Galaxy S20 FE, nah itu.
salah satunya. Siap. Langkah awal sih Om sebetulnya kita harus ikut komunitas sih Om. Dengan Ya, ikut komunitas itu kita jadi semakin tahu. Contoh kalau misalnya saya mau lagi mau belajar Tomika gitu. Tomika apa sih? Mau mobilannya apa aja sih? Nah ikutlah komunitasnya Om. Kalau di kami kan di TFCI Om. Tomika Fan Club ya. Indonesia. Nah kita Tomika Fan Club membahas all Indonesia. about Tomika dari A sampai Z. Jadi tidak bahas merek lain di apa Ya. di grup kami gitu. Nah di situ ya Eh, kita nggak mengajarkan setiap minggu ada pengajaran kayak gitu nggak sih Om. Itu mengalir aja sih. ya, Jadi ya, kalau misalnya ada ya. yang baru, misalnya tanya, Om, contoh ada tadi Om siapa ya di sini tadi ya? Ada saya lihat juga ada baru belajar Tomika gitu kan. Nah, tapi Ya, hati-hati ya, Om. ya. Nah, yang namanya ikut ke satu grup atau ke satu klub gitu ya, itu racunnya banyak Om. Termasuk saya itu sangat-sangat keracunan Ya. gitu. Nah, itu Om sebelum ikut komunitas itu siapkanlah pil anti 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 toksit itu, anti racun itu sebetulnya. Anti racun. Aja saya udah mulai Soalnya, keracunan nih, bahaya nih. nah dari situ Om, dari komunitas itu kita bisa tahu Om, yang mana sih barang-barang yang rare, yang mana sih barang-barang yang layak. Ya, Seperti yang tadi saya ya. sebutkan Om. Em, Buat saya pribadi itu Om ya, Tomika ini bisa dijadikan investasi sebetulnya. Tapi investasi yang tidak Oke. liquid ya Om ya. Maksudnya tidak bisa yang seperti Ya, emas emas gitu. Kita langsung jual langsung dapat uang gitu. Ya kita bisa jual ya. sih, tapi nggak bisa langsung jual semua yang kita 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 miliki gitu. Nah itu kenapa saya bilang itu bisa jadi salah satu investasi lah gitu. Selain hobi gitu ya Om ya. Kita kita Ya, ya, ya. melakukan hobi itu kan bukan hobi yang buang uang dan nothing tidak Betul. apa-apa gitu. Jadi Ya, Mika ini bisalah menjadi salah satu hobi kita yang bisa menghasilkan uang buat kita juga atau investasi jangka panjang lah kita sebutnya betul. gitu. Investasinya nggak berupa angka doang atau number gitu ya. Ini investasi itu Betul, jangka panjang. betul jangka panjang. Setuju, setuju, setuju. Iya, Gitu. iya, betul, betul. Tapi kalau boleh tahu sering apa ketemunya tuh kalau misalnya dari komunitas yang sekarang ini sendiri itu biasanya rutin nggak Om, dalam waktu bulanan atau mingguan itu sering ketemu, misalnya pamer atau ada satu apa momen bareng foto nih, kita foto nih diecast nih yang cakep-cakep nih gitu. Misalnya di daerah-daerah tertentu itu pernah dilakukan atau seperti apa Om, kegiatan dari apa Em, komunitas yang Kalau sekarang ini setelah COVID ya Om ya, itu dibilang vakum sih sebetulnya enggak Om. Cuman Oke. lebih lebih jarang lah Om kita ngumpul kecuali ya Om ya. Karena TFC ini kan anggotanya membernya itu enggak hanya di Jakarta atau di Bandung, ada juga yang di Purwokerto Oke. atau di Oke. kota-kota lainnya gitu kan. Nah, jadi kita kesulitan sih kalau untuk kita ketemuan gitu kecuali Om misalnya ada teman kita dari Jakarta lagi ke Bandung misalnya, yuk kopdar kita kumpul Ya, gitu Om. Tapi kalau spesifik kita ngadain acara gitu sih ada sih Om sebetulnya. ya. Em, Waktu kemarin itu tahun kemarin itu kita ada acara lomba biun-biun Om namanya, mau mobil balap Tomica gitu, Oke. balapan Tomica gitulah gitu. Oke. Nah itu juga em, lebih lebih sering kalau misalnya ada event-event pameran gitu Om. Nah, kita paling Ya. ngumpulnya di situ gitu. Ada yang namanya Oke, oke, oke. jarang ya Om ya sebetulnya. Submit. Ya, tapi grupnya aktif terus gitu ya. Misalnya kayak Aktif, update terbaru kan biasanya gitu ya. aktifnya di Luar WA biasa Group. loh. Itu sangat aktif. Iya, iya, iya. Ini soalnya saya lihat dari Instagram sendiri aktifnya 2021 nih kayaknya nih. Nggak ada yang megang nih. Betul betul. Dari ini kalau buat ini teman-teman yang baru bergabung juga di YouTube dan juga Zoom kita di sore ini nih ada di @Tomika Fan Club Indonesia. Ya Om ya. Betul Ini Om. bisa cek di sana, ini Instagramnya, ini kalau dilihat semuanya ke bawah, oh, ini bahkan ada pencapaian-pencapaiannya nih, ada community award-nya juga, ini bareng sama ini ada pas comics community competition, ini pernah jadi third winner juga, ada yang bareng sama si Hijau ya, marketplace. Wah, ini luar biasa. Ini Om, kalau kalau kayak gini sebenarnya jadi pengen tahu, apa sih yang sebenarnya kadang-kadang dijadikan materi buat
perlombaan tuh Om kadang-kadang, karena saya benar-benar jujur awam banget nih sebagai orang nih, outsider gitu ya, yang tahu soal Tomika, karena memang baru baru tahu mendengar ini tuh, oh ini kalau di bayangan orang gitu ya, ini mobil-mobilan nih, tapi apa sih sebenarnya hal yang seksi yang bisa dijadikan eh, materi ketika lagi kontes gitu, atau mungkin dan lain-lain, itu apa sih sebenarnya Om yang kadang jadi bahan penilaian? Om Kris, kayaknya kita untuk lomba-lomba apa namanya modifikasi itu kayaknya sih em, nggak ke arah situ ya Om Kris ya sebetulnya ya. Ya, ya. Enggak, Tapi kalau sebenarnya ada Om di luar kita kompetisinya. kalau menurut aku kalau yang TFCI ini kita Mm-mm. nggak seperti yang sebelah apa ya, lebih Oke. ke custom mobil-mobil jadi racing atau modifikasi mobil-mobilan, nggak ke arah sana sih ya. Enggak, targetnya enggak itu, tapi pure Justru kolektor gitu ya. kita Biar lebih kolektor lebih ya. lebih lebih memelihara originalitasnya sebetulnya. Oke. Karena kalau sudah ada custom Om, itu harga pasti turun Om. Bukan turun, maksudnya Oh. kalau sudah di custom, apapun misalnya mobil A jadi bagus gitu Om, diganti pelek segala macam. Hmm, 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 Looks like-nya memang bagus Om. Kelihatannya memang bagus gitu ya. hmm. Di foto Tapi atau maaf Om apa. motong. Tapi Tapi kalau maaf Om misalnya motong. Berarti sebenarnya di luar tuh ada ya komunitas, maksudnya ada teman-teman yang pakai Tomica tuh buat dimodif gitu tuh sebenarnya ada Ada, ya Om. ada Om, Oh, ada, oke oke, tapi baru tahu beda, baru tahu. Oke. beda lagi, beda, Ya, beda apa komunitas. ya betul. beda komunitas. Oh, tapi oke. Karena kita kan mikirnya kalau saya mikirnya dari tadi oh ini cuma kolektor aja, tapi ternyata di luar ada yang dimodif jadi racing dan segala macam gitu ya Om ya. Ada Om, Ada, ada. tapi Oh, sepanjang yang luar biasa. saya Oke tahu, oke oke. Ya. kalau yang custom-custom seperti itu, sebagian besar nggak Mhm. ngambil dari merek Tomica sih. Ya. Oh, Dia oke. merek yang lain gitu. Hmm. Iya, iya, iya. Ya, Tapi saya kalau nggak untuk tahu Tomica ini pertimbangannya yang apa, tapi TFC ini arahnya ke khusus sana. ya. Ya, kalau Mhm. TFCI lebih ke ya Oke. seperti ini, nggak di custom-custom sih, Original ya. Mhm, mhm. original. Jadi original semua ya. Bawaan setelan pabrik Betul lah ya Om, semuanya gitu betul. ya. Soalnya semakin lengkap Om, Iya, iya. Mhm, semakin lengkap mhm, apa namanya diecast itu dibuat di Tomica ya Om ya. Itu mhm, mhm. harganya semakin tinggi Om kalau 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 memang eh, Ya, contoh ya contoh salah satunya ya. stiker gitu. Biasanya kalau Oke. misalnya yang tapi zaman sekarang kayaknya nggak Om Chris ya. Kalau zaman dulu itu kalau kalau Ya. misal first time punya eh, ada semacam katalog kecil ya Om ya. Om Chris ya dulu ya. Oke. Nah, itu semakin ada itunya Om, justru itu semakin dicari orang sebetulnya gitu. Jadi kelengkapan sama ke originalitasnya Ya. eh diecast tersebut gitu. Yang paling dicari itu sebenarnya kelengkapan sama itu kayak tadi ya Om ya, yang benar dari masih bawaan dari awal, masih Betul loh, masih membawa bawaan pabrik. banget, belum diapa-apain bawaan pabrik itu sebenarnya semakin dia semakin langka itu semakin ini Om ya. Justru kadang-kadang Betul. kalau misalnya banyak yang dimodif itu kan sebenarnya sense rasanya juga udah hilang gitu. Mungkin bisa Ya. dikatakan kayak gitu. Ini berlaku juga mungkin untuk kolektor-kolektor yang lain juga gitu ya. Nah Om ini pengen juga nih tanya, ini dari YouTube kan kita juga ada streaming juga ya dari YouTube kita. Ini ada pertanyaan juga nih, kira-kira nih katanya pernah dipamerin sampai kemana Om diecast-nya? Apakah di Indonesia, di luar negeri tuh udah pernah pamerin ini, apa masih sebatas digital atau mungkin seperti apa Om? Apa mungkin kalau liburan nih ke Jepang, bawa siapa tahu di Jepang ketemu sama para kolektor lain nih gitu, pengen pamer gitu. Itu gimana Om? Kalau selama ini nih dari pengalaman Om sekalian? Om Chris, boleh Om? Aku pribadi sih nggak tahu ya kalau yang lain ya. Tapi kalau aku pribadi Ya, sih ya. nggak ke arah sana ya, mamerin seperti itu jarang sekali, Mhm. hampir nggak pernah sih ya. Nggak tahu kalau Om Iya, Niki iya. sama yang lain. Ini bener-bener Ya Om, kayak jadi pleasure gini Om sendiri ya. aja gitu ya Om ya. Iya, Jadi soalnya gini Om Oke. Ade. Em, Memang sih ya kita di, Ya. di di komunitas kita ini em, bukan apa ya, bukan ajang adu pamer Ya. eh, barang-barang kita gitu sebetulnya sih ya, lebih 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 Mhm. nggak ke arah sana sih. Ya. Jadi kalau misalnya eh, kalau kita misalnya mau 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 kopdaran gitu atau misalnya kita ada event pameran, kita ketemuan gitu, kita bawa ya pribadi kita bawa gitu kan. Tapi kita bawa aja itu, kita bukan bukan buat ajang. Wah, Mhm. punya ini loh, gue punya itu loh. Nggak sampai Ya, ke ya. arah situ sih sebetulnya gitu.
Contoh kalau misalnya kayak Jadi kemarin oke, saya sempat ke Jepang itu, kan memang ada satu ya, hari pameran. Sebetulnya merek sebelah sih yang mengadakan gitu. Tapi karena di Jepang oke, itu Tomica itu sangat dominan, jadi ya, hampir semua semua booth itu jualan Tomica gitu. Nah, kalau dibilang em, ajang apa ya maksudnya show off untuk apa namanya untuk unitnya sebetulnya sih enggak, tapi lebih ke ya, dagang sih gitu. oke. Jadi kalau untuk ajang show off ini mungkin menjawab pertanyaan di YouTube juga ya teman-teman. Ini bahwa sebenarnya kalau dari teman-teman TFC ini sebenarnya bukan ajang untuk pamer mungkin atau mungkin kesesama aja kali Om Oh, ya. mereka Ini gue sama baru aja. dapet nih bro gitu. Biasanya kalau Ah, Kayak nunjukin kayak gitu nanti biasanya untuk kalau absen sih Om, absen warna kuning ya. Nah, absen. mulailah show off Om. Oh, warna kuning juga. Gitu. Iya, itu sebenarnya lebih ke pleasure antara komunitas aja ya sebenarnya kalau luar mah nggak Betul, perlu lah gitu kita aja. betul, Ini betul pleasure-nya. Om. Makanya tadi kan sebenarnya kayak ada kayak Om tadi kan ini conversation-nya gitu. Ini tunjukin dong punya lo. Ini sebenarnya ada kebanggaan di teman-teman sendiri, tapi kalau untuk luar sih sebenarnya ya udahlah ya karena ini kita kolektornya sebenarnya lebih ke kepuasan sendiri gitu ya Om ya. ya, Oh, Tapi kok jumlah komunitasnya berapa banyak Om kalau boleh tahu untuk di FCS ini? hafal gak Om Pris? Member kita. Ada, Banyak nggak membernya Om? kemarin sempat ada, udah sempat berapa ya? 300-400 ya sekitar segitu ya. Wow, Ya di aktif seluruh Om. Indonesia. Ya, Yang, ya seluruh Indonesia. yang Basis terbesarnya di mana Om? Di Jakarta. Jakarta, Bandung, Oke, Jakarta, Bandung Jakarta, yang cukup Bandung banyak ya. Ya. Jakarta, yang cukup Bandung, banyak ya. em, Purwokerto, Aceh juga ada Om. Di Aceh ada, Ya, di Medan ada, di Kalimantan, Singkawang, Kalimantan. ada nggak orangnya nih? Sultan Singkawang nih, nggak Mana, ada ya? Tadi ada. mana ya Sultan Singkawang? Tadi Nggak ada ada, ya? tadi ada tadi Om Joni. Iya, 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 iya. Sebetulnya hampir semua kota ada sih Om, Oke. cuman yang Ya, eh, eh, yang ya, yang aktif atau lebih banyak keluar ya, show off lah. Itu ya hmm, seperti Om Deddy dia dari Purwokerto gitu, Om Joni Singkawang, ya, ada Om Rizky ya. di Aceh gitu. Dan yang mana lagi ya? Jadi Eh maksudnya dari 300 itu domisili mereka sebagian besar di Bandung, di Jakarta. Tapi Iya. Ada juga yang luar daerah gitu ya, Om ya? sebarannya dari luar daerah juga ada gitu ya. Di Aceh ada, di Medan ada, Purwakarta. di Singkawang ada, Purwokerto, Surabaya, Lombok. Mhm, mhm. Tersebar sisanya sih. Saking sebanyak itu. Ya. Itu pernah nggak, jadi penasaran, pernah nggak tiba-tiba satu waktu nih dari mungkin sebelum pandemi kemarin sempat ada ini kita satu grup ya Jepang bareng kali nih gitu. Nah, Apa itu barusan bareng-barengan sama sama komunitas ini. barusan eh, di bulan kemarin kalau nggak salah, Hmm. cuman Om Niki cuman bertiga sih, Oke. nggak banyak yang ikutan. Mengingat waktu juga biaya juga sangat besar sih Om. Oke, oke, oke. Jadi sih Ya, em, betul. yang join sih nggak banyak ya gitu. Tapi yang Ya, rata-rata ya. memang teman-teman TFCI sih. Ada saya, Om Oke. Pius, Om Rizky, Ya, itu temannya Om Julius. Ya kita sekitar berempat berlima gitu Om kemarin Om. Gitu. Tapi yang benar-benar siap, benar siap. fokus ya kita bertiga doang waktu itu. Saya Om Hmm. Julius sama Om Rizky. Hmm. Kayak Gitu. bisa lah ya berarti ini ya kalau misalnya mungkin ada teman-teman di YouTube, di Zoom ini atau platform ke Jepang bareng nih sama teman-teman komunitas sebenarnya bisa-bisa aja Om ya. Karena kan emang sebenarnya Bisa aja pusatnya Om. Tomika sendiri kan Jepang gitu ya. Apalagi Kayaknya Om, Jepang ini surganya apalagi Tomika sekarang gitu ya. kita Dominan sekali. Iya apalagi gimana Om? sekarang kita kenal dan tahu Anissa Travel ya ternyata ada ya teman Uh, ya ada Anissa Travel ya boleh nih nanti nanti kita Om kita Fahri langsung kasih collab voucher ya Om Fahri ini Om guys. Niki Nanti keren nanti mantap ya. kita collab boleh nih. Boleh, Om. Boleh banget karena kan yang namanya apa sekarang tuh belakangan apalagi semenjak pandemi ini kayak namanya trip komunitas tuh lagi gencar banget Betul. Om ya. Ada yang komunitas sepedaan lagi ke mana, ada yang komunitas kayak salah satu contohnya kayak maraton. Maraton itu sekarang lagi gede banget Iya, komunitasnya kan. setuju sekali. Nah, maksudnya tidak menutup kemungkinan kayak Tomika ini gitu kan. Tomika ini tiba-tiba mungkin ngadain di mana atau mungkin tidak menutup kemungkinan cuma di Jepang gitu atau mungkin kita jadi tuan rumah juga bikin kegiatan juga sebenarnya bisa-bisa aja. Betul, Dan betul. sebenarnya prospeknya masih masih luar biasa luas gitu ya Om ya. Luas, luas sekali. Kalau untuk Tomika sendiri ya Betul. luar biasa. Ini ada pertanyaan nih Om, katanya ini udah ditanya belum apa seri diecast Tomika yang paling dinantikan tadi sudah ya?
dari sosial media udah dijawab nih Om, seri diecast Tomika yang paling dinantikan katanya. Ini ada dari YouTube. Yang paling dinantikan itu agak general ya, maksudnya Ya, ya. oh tiap orang bisa subjektif ya. Oh, saya sangat menantikan Toyota Innova Zenix, let's say seperti itu. Oh iya, Tapi Om mungkin Om Christian Niki, ini ya. saya Oke. kenapa? Ya mungkin masing-masing boleh punya jawaban sendiri-sendiri kan pasti Bisa punya seperti itu skornya ya, beda-beda deh punya pasti. Betul, subjektif ya. betul. Kayak Ya, contoh ya. saya, karena saya pecinta long Tomica. Soalnya saya tuh pecinta Tomica yang besar jadi kecil. Jadi baik itu alat berat, Tomica long Ah, yang apa namanya truk, jadiin kecil gitu saya suka sekali gitu. Nah kalau jadi kecil. sekarangnya gitu Oke. bener kata si Om Kris subjektif sih. Saya suka Tomica Ya. long. Jadi setiap Tomica Ah, long saya pasti nungguin. Wah ada yang baru nih. Wah ada oh, yang baru kalau nih. kalau Gitu. Om Miki Tommy Kalong ya. Tadi kalau Om Chris tadi Betul. lebih ke mana Om? Kalau Om kalau secara keseluruhan yang paling dinantikan biasanya. Kalau buat saya pribadi, gimana ya? Saya nggak ada satu spesifik tipe tertentu yang Mhm. ini banget gitu ya. Kalau saya suka, ya saya ambil gitu Yang loh. Itu Yang penting cuan ya Om wow. ya. Yang penting itu cuan. aliran Ini yang nih. paling Beda kacau Sultan, gitu. Sultan beda. Kalau ini pertanyaannya teman-teman YouTube langsung wah, kalau ini nggak bisa nih diikutin nih. Itu aliran yang paling kacau sebenarnya. Nggak Itu aliran bagus paling buat kacau. dompet. Makanya bener kata Om Niki tadi disiapkan pil antivirusnya Om. Sebetulnya gini Om, balik lagi ke orang Ya, orang ya, sih ya. ya, Sebetulnya kayak ya, teman-teman di teman-teman penanya di YouTube tadi gitu ya. Misalnya ditanya, ya, kita harus ngumpulin, harus cari A yang mana sih, Tomika yang mana sih gitu kan. Balik lagi ya, dulu ya. Om, balik lagi ke pribadi dulu. Kamu sukanya apa? Mhm. Oh saya suka sedan. Ya udah fokuslah dari sedan dulu karena kalau kumpulin mengikuti arus Om itu terlalu banyak sekali Om, general sekali Ya, itu. ya, Om bicara apa? ya. Bicara sedan. Sedan tuh banyak. Alat berat banyak. Mobil Betul, polisi, betul. polis car Jepang banyak. Gitu. Ya, Apalagi truk. Nah itu ada Om Deddy. Mana Om Deddy itu? Om Deddy itu pecinta truk tuh. Jadi truk apa aja dia sikat tuh. punya Gitu. gitu ya. Luar Punya. biasa. Nah makanya itu dia Om. Tergantung apa feel kita mau apa dulu nih. Kita lagi Ya. mau ngumpulin apa gitu. Jadi jangan jangan ini Om. Jadi jangan sembarang Om. Yang penting semua kecuali memang kita sultan Om. Semua topping Iya, pokoknya gue beli gitu. Iya. iya. Jadi Ini kan bahayanya kalau misalnya Sultan apa kadang-kadang kan ketahannya kalau udah punya buntut sama istri di rumah ya Om ya kadang-kadang ini minta izin agak susah nih. itu dia. Apakah gitu Oh. ya? Tapi nomor satu Om Oke. ya, sebetulnya kita harus ngeracunin istri dulu Om. Oh, ini Emang bener ya. nih, bener nih. Bisa saya dengar gak ya? Jadi gitu. Justru harus Harus ngajarin harus istrinya dulu ya Om ya. harus Iya, edukasi iya. dulu Om. Ini tuh cuman loh gitu. Ini investasi loh. Sebenarnya sama aja Jadi kalau kan misalnya kolektor tas juga sebenarnya kurang lebih gitu ya Om ya. ya betul. Jadi istri kita kan apa namanya kita kalau Analoginya kita beli ya. Tomika, oh ya nggak apa-apa soalnya itu investasi gitu loh. Ini ada Ah, pertanyaan dari ya, ada Reno pertanyaan nih. Auzan Ya. ya, Halo Mas Om Reno Reno. Auzan. Ya. Aduh, ini sobat kita nih. Ini Halo Breno, kenapa salam kenal. Ya, kenapa Tomika bikin Tomika Dendi waktu itu? Oke. Eh kalau silakan Om menurut Chris. aku latar belakangnya mirip seperti yang sekarang gitu ya. Tadi, oh ada kekurangan dari yang reguler gitu loh. Oh saya pengen bentuk yang lebih besar gitu misalkan supaya nggak gampang keselip, misalkan lebih enak dilihat atau gimana. Ya, mungkin latar belakangnya seperti itu mungkin ya, karena saya juga bukan di manajemen Tomika pada saat itu, tapi saya menduga seperti tadi gitu. Jadi akhirnya keluarlah Tomika Dendi gitu loh. Ya, Tomika reguler itu Ini kecil, menjawabnya Om Breno ya. buat Hmm. dibuka-buka susah gitu. Misalkan buka pintunya, buka bagasinya, buka apanya, nggak ada, sulit sekali bikin diorama gitu ya. Maksudnya kalau pakai Tomika Dendi kan bentuknya besar, ada dioramanya. Ya. Terus kalau misalkan apa mau dibikin buka pintunya itu lebih gampang gitu kan. Om Pada pelan-pelan Om, ini pelan-pelan barang mahal itu Om, pelan-pelan Om. Barang mahal itu. Bisa kalau Om ya. misalkan mau dibuka pintunya kan lebih gampang apa? Ingat ini kita bicara tahun 70 loh, bukan tahun 2024 ya. Ya. 70 itu mungkin susah sekali bikin seperti ini gitu loh. Bikin Iya ini betul bisa betul. dibuka pintunya, bisa dibuka bagasinya gitu loh. Wah, tingkat Itu yang kesulitannya nggak semaju sekarang gitu Om ya.
tingkat kesulitannya, bayangin tingkat kesulitan pada Betul. saat itu gitu. Mungkin latar belakangnya ke sana gitu. Ya, Bisa ya. menjawab ya, Oh, itu yang bisa Mas menjawab. Reno Ya, ya? bisa menjawab. Mudah-mudahan bisa Saya menjawab. Ini tanya aku lagi, juga kalau di teringat. Jepang, Ya. di kota mana Om hunting Tomika? Kalau di Jepang Mm-mm. itu di Tokyo ada toko namanya Kenbok. Lalu ada toko yang bisa cari juga di misalnya di Big Camera atau di toko-toko lain, Oh, toko-toko di mall-mall lainnya sih ada sih, biasanya sih ada gitu sih. oke. Tapi kalau mau spesifik cari Tomika yang unik, yang susah ya harus ikut ke pameran Om gitu. Nah, pamerannya itu biasanya kalau saya Mhm. kemarin tuh bisa dibilang hoki juga Om. Tanggalnya bertepatan Ya, banget. ya. Waktu itu tanggal 2 sebentar, tanggal 24 Februari Om. Itu setahun sekali mereka Ya, tuh ada merek sebelah itu ada pameran Om. Dan itu banyak sekali ya. komunitas terutama dari Tomika yang ngumpul di sana gitu. Nah, kalau memang mau cari yang rare, mau cari yang barang-barang yang susah, harus harus di sana sih biasanya sih. Dan Om kaget lah Om Hmm. di sana nanti, oh harganya, wah apa apa namanya detailnya, maksudnya tuh boxnya tuh masih 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 mulus, masih bagus gitu. Nah, kalau menurut saya salah satunya mesti ke pameran itu sih. Aku Gitu. coba Siap, jawab siap, juga siap. ya. Jadi tadi Ya, kan nanya ya, Om silakan. Fahri kalau nggak salah ya. Di kota mana? Eh Kalau di Jepang sendiri, di setiap kota, kalau misalkan teman-teman ke sana langsung googling toy shop gitu ya, Ya, itu pasti jual Tomika. Tomika Shop ya. Enggak. Bukan Eh, Tomika Shop. Toy oh, toy oh, shop. shop, toy oh, shop. iya, Googling iya. Oke, kata toko mainan ya. kuncinya toy shop. Hmm. Dia Iya, ada Tomika. Oke. pasti ada di setiap kota dan pasti di setiap toko tersebut jual Tomika. Entah Tomika itu Tomika baru atau Tomika lama. Syukur-syukur kalau orang gitu ya yang aneh-aneh lah. Ya. Betul, betul. Setuju sekali. Kemarin Om Julius tahun lalu pergi ke kota-kota kecil sih kebetulan. Nah, dia kasih lihat itu alat berat. Ya. Itu barangnya susah sekali sebetulnya. Tapi Mhm. didapetin ada 3 item dengan harga yang sangat murah. Nah, di situ sih Oke, oke, sebetulnya oke. sih. Ini ada lagi yang nanya nih. Pertimbangannya. Harus Siap. ke- Ini ada lagi pertanyaan nih Om. Katanya dari Mas Reino lagi ya. Yang Reino katanya bilang, negara yang banyak Tomika selain Jepang tuh apa aja sih? Ada nggak sih Hmm. Om sebenarnya selain Jepang sebagai, kalau Jepang kan emang dia pusatnya gitu ya. Jepang itu kan ada Tomika Expo-nya, bahkan sampai sekarang udah jadi komoditas expo, apa expo-nya tuh luar biasa gitu. Di Nagoya, di mana saya sempat cek itu luar biasa di kota-kota di Jepang. Nah itu sebenarnya selain Jepang ada lagi nggak Om? Selain Jep Apa ternyata Indonesia menempati nomor kedua Selain Jepang, kalau yang terbesar? menurut saya gitu ya, yang jelas ya. Terus lagi itu di Singapura juga ada, terus di Filipina, Singapura, di Taiwan ini oke, sesuai urutan ya. Jepang, Hong Kong, oke. Singapura, Jepang, Hong Kong, Taiwan, Singapura. Filipina, Malaysia. Indonesia juga cukup Oke, banyak sebenarnya basis yang kolektor Tomica ya. siap, siap, siap. Berarti yang Asia lah ya, Asia yang masih dalam lingkup Asia itu dia lumayan Asia. besar ya. Oke, oke. Ya, Tomica itu sebenarnya karena asalnya dari Jepang, dia cukup kuat di negara-negara Asia sih. Betul. Karena dia juga mungkin secara distribusi lebih gampang ya Om ya. Orang Benar, keluarga ke Asia itu distribusinya lebih terdekat. Ya. benar. Ada pertanyaan juga nih dari Abdul Aziz. Katanya pertanyaannya, Om ketinggalan gua kalau yang black box ada berapa seri ya Om, dan yang paling rare yang mana? Oke, black box, aku langsung jawab. Totalnya itu ada Boleh Om? 120 ya, seri, 120 seri, Ya. 120 nomor maksudnya. Eh, sorry sebentar. Sorry, Ini 110. sambil Maaf, lihat salah. dulu nih. Oh, 110. Siap, siap. 110 ini 110 aku ya. punya katalognya, 110 nomor terakhir. Oke, 110 nomor terakhir. 110 tuh. Ya. Terus udah gitu yang paling rare yang mana? Oke. Waktu itu tadi kan di awal aku sempat singgung awalnya kan dibikin di Jepang gitu ya. Tapi Ya. apa namanya? Tomica juga sempat bikin atau punya pabrik di Hong Kong. Hmm. Walaupun cuma Sebentar ya. sementara ya. Nah, Ya.
Ini kelihatan ya? Ini Kelihatan, beberapa coba yang Tomica buatan Hong Kong dan itu ku spotlight ya Om ya. Nah, biar kelihatan tuh. ya. Dan ini Ya. salah satu yang kalau menurut aku varian yang cukup rare. Sampai sekarang aku nggak Oke. punya. Dia ada unik di apa namanya? Velgnya. Velgnya itu Oh, unik banget. velg ya. Iya, velgnya. Dan di setiap apa? Di setiap casingnya ya bawahnya gitu ya. Itu di Ya. sini ini apa ini? Dia Hmm. dilihatnya karena dari paling Mas Abdul Aziz. Nah, ini ada juga oke. Ini waktu juga nih kayak sudah wah, kita kalau ngobrol ini nggak habis-habis ya Mas Fahri ya. Kayaknya kita perlu bikin ini kegiatan sendiri deh di Indonesia nih. Apakah kita bikin kegiatan showcase sekalian Jadi saya nggak nyangka loh Om. ngobrol-ngobrolnya sekitar. Saya nggak nyangka loh. Saya pikir kita sejam Iya. beres lah ini mah. Ternyata banyak sekali yang bernetop. Kayaknya Oh, nggak ini akan mah selesai kita 2 jam ini. iya benar. Ini kita 3 Om, SKS juga nggak Om, kelar-kelarnya. Karena betul. ngomongin Om, hobi sama passion kan. Om Christian ini belum menjelaskan loh, Hmm. dia dari apa namanya belum belum maksudnya belum detail loh Iya, dia iya, iya, jelasin iya. antara dari black box Nah, sampai ke eh, Tomica regular ya, Vietnam ya. gitu. Itu sebetulnya panjang sekali. Iya, iya. Tapi boleh Om, mungkin Nah, Chris sedikit ya. sambil sedikit ngejelasin Om, nih kira-kira ini kan ada juga nih teman-teman di YouTube kita, di channel kita yang platform kita yang lain ini juga tertarik sebenarnya. Cuman mungkin kayak oh ini keren banget gitu, cuman nggak berani nyampein pertanyaan. Nah, kira-kira tadi apa apa yang perlu disampaikan lagi Om ini buat teman-teman yang mungkin sekarang ini sedang mencari ini kan juga banyak ya teman-teman kita nih yang sekarang juga mungkin sama nih teman-teman kolektor juga gitu mungkin yang lain kira-kira sebenarnya kalau untuk Tomikanya sendiri karena kita hari ini lagi ngebahas soal Tomika gitu kira-kira nih apa aja Om yang perlu diketahui oleh teman-teman ini di luar sana soal Tomika gitu ya perlu selama ini mungkin yang tahu nih cuma teman-teman yang paling ngulik aja gitu kan yang paling tahu nih teman-teman komunitas ini kira-kira apa Om Kris mungkin Om Niki bisa bantu jawab. Silakan Om Niki. Om Chris dulu deh. Ayo join di barengan jawabnya monggo. Apa ya? Om Niki dulu deh udah. Mungkin mungkin langsung diajak Ya. gabung ke komunitas ini TFCI kita aja kali ya, Wah, Om Niki setuju ya. sekali Om, setuju sekali. Nomor nomor Apalagi teleponnya sekarang di sharing di sini, apa Hmm. nomor grup WA-nya di sharing di sini kali ya. boleh Om. Boleh, boleh. Apalagi sekarang WA Group itu kan tidak harus 250 orang lagi, 250 member lagi. Betul. Sekarang kan bisa lebih ya. Sebetulnya kami juga masih Apa? terbuka sih. Habis. Asal mereka itu syaratnya satu sebetulnya. Mereka apa namanya tidak boleh share atau tidak boleh jualan Enggak, barang-barang revisi di luar barangnya. Tomika. Syaratnya itu Enggak aja ada. sih Ah, sebetulnya. itu sebenarnya itu ada kayak Ntar rules yang bawahnya secara ini ya, Hah? biar kita bisa pahami Progresif. bareng-bareng gitu ya, bahwa yang pengen ikutan join di komunitas ini Iya, ada lebih irit tuh. kayak pakem lah ya, Emang yang kita bisa casing bilang cepet kayak Betul gitu banget. Om Om, ya. betul. Karena emang harus Oke, 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 oke. Siap. Ini tadi ada kayak ada pertanyaan yang kelewat ya di atas. Oh, ini dari Mas Yuda nih, katanya izin tanya Om, Niki, di Tomika ada istilah ori atau KW nggak sih Om? Nah, tuh. Jika Ini ada panjang juga loh tips jawabannya loh. membedakannya gimana Om? Ini panjang Iya, jawabannya dan boleh lah. Kita kasih waktunya panjang sampai azan nih, nggak apa-apa nih. Buka ini buka bisa puasa di yang sini deh pakai yang Tomika. bisa Om Chris itu udah berapa kali share sih Ya, ke kita ya karena Om Chris ini kan bisa dikatakan sesuatu R&D-nya kita lah, R&D-nya TFCI lah. ya. Nah, Om Christian tuh kemarin tuh sempat beberapa kali tuh share mengenai ada yang namanya Tomika em, original dan Ya, enggak ya, original ya. gitu Om. Dan bentuknya original seperti apa, yang enggak seperti apa itu em, cukup spesifik sih Om ya. Ya. Soalnya kenapa? Mungkin Om Chris ada siapin juga Om. Em, apa namanya gambarnya Om Hmm. ya kemarin Om yang seperti apa sih? VW ya Om ya kalau nggak salah ya dulu waktu itu. Jadi mungkin aku coba jawab gini kali ya. Siap. Berkaitan dengan barang
KW atau nggak KW gitu ya. Ya, aku bisa langsung jawab, nggak cuman diecast gitu ya, mau barang-barang Betul, lain juga sepatu gitu, tas atau apa gitu, itu pasti ada barang KW-nya gitu ya. betul, Nah, betul. untuk membedakannya gimana? Nah, sampai sekarang barang-barang KW yang ada di Tomica itu hanya beberapa mobil tertentu ya. Mobil tertentunya seperti apa? Biasanya mobil-mobil yang harganya sudah fantastis. Fantastis itu dalam Ya, artiannya segimana? Udah harganya di atas 2 juta, di atas 3 juta. Nah, orang-orang yang ngincar yang KW-KW biasanya ngincar mobil-mobil seperti betul. itu. Barangnya Hmm. apa? Ya, ada Ferrari, Testarossa, VW Kombi, terus udah gitu ada VW Beetle, Itu yang paling banyak ya Om ya? FJ40. Itu yang paling banyak. Nah, Karena dicarinya juga sama orang untuk tuh banyak gitu ya, karena merek-merek yang paling benar. paling favorit Dan gitu ya. itu pun dan itu pun untuk seri-seri tertentu. Jadi Hmm. kalau sepanjang yang aku tahu gitu ya, yang merek sebelah itu kan kalau ditandatangan sama seseorang itu kan harganya langsung berlipat gitu kan ya. Betul. Berlipat lagi, berlipat-lipat gitu loh. Nah, di Tomica juga ada yang mirip-mirip seperti itu gitu loh. Dan hanya dikeluarkan di seri-seri tertentu, di event-event tertentu. Misalkan event, aku lupa lah event apa gitu ya. Nah, biasanya dia ngincar-ngincar yang seperti itu. Di Tomicanya itu di print, aku nggak bawa contohnya ya. Ya. Tapi dia ngincarnya cuman yang apa barang-barang yang susah-susah gitu loh. Nah, terus gimana dong kalau misalkan saya mau mulai koleksi gitu. Nah, untuk barang-barang yang baru-baru keluar gitu, misalkan tadi kayak Tomica LV, Tomica Premium, Tomica reguler, itu saya bisa katakan 99% itu sih asli original ya. Soalnya kalau saya jadi orang yang mau bikin KW gitu ya, saya kan harus berpikir dong, buat bikin KW itu kan harus ada modal dong. Harus ada modal gimana caranya supaya saya cepat balik modal. Ya. Nggak mungkin saya ngincerin eh, misalkan Tomica reguler ini saya KW-in semua. Kan saya harus bikin moldingnya, molding tuh apa ya, cetakan Dan ininya, itu harus susah ya bikin Om ya bikinnya platnya, ya. apa itu susah gitu loh. Jadi dia pasti ngincernya itu yang peredaran jarang, dia tiru semirip mungkin gitu loh. Biasanya biasanya seperti itu. Ini kebetulan ya, ini Ya, saya ya, salah ya. satu korban juga. Nah, saya beli ini. Saya beli ini, apa Mercy 450 SEL. Ini aslinya dari gift set ya, Jepang. Ya. Ini harganya cukup tinggi. Saya kira waktu ini saya belinya bukan di lokal, saya belinya di Oke. lelang luar negeri. Saya kira ini barangnya asli. Karena ketika difoto mirip sekali, bahkan sampai catnya itu mirip sekali gitu loh. Ketika sampai, ini saya bisa langsung simpulin ini KW, ini dicat ulang Ya, ya. ya. Oh, oke. Dan ini dicat ulang. Saya bisa Ya. langsung karena Nih kenapa? kita lihat dulu Om buat biar bisa lihat. Nah, Kalau kayak gini doang tuh. nggak bisa kebanding. Oh bagus kok, rapih. Ini apa namanya catnya mulus. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan yang aslinya, bisa langsung kelihatan gitu. Ada bau cat yang baru disemprot itu baunya beda Hmm. gitu loh. Ya. Dan tadi seperti yang saya singgung, ya itu barang-barangnya barang-barang yang aneh-aneh gitu loh. Jadi kalau yang pengen mau beli mau koleksi yang baru-baru itu sih nggak perlu khawatir sih. Ya Oke, jadi oke, buat oke. teman-teman yang suka ikutan lelang suka beli dari luar gitu ya. Makanya kenapa tadi Om Niki menyarankan ikut di grup ya, jangan sampai kena seperti ini gitu loh. Karena kalau udah kena ya udah gitu loh. Ya sial suwe gitu. Saya kena ini udah 3 Seorang kali. em, seorang senior, seorang pakar aja masih bisa kena gitu ya. Apalagi kita orang awam gitu ya. Ya, Nah, Tapi ini nggak usah khawatir tapi Om. jangan Tapi jangan jadi takut ya Om ya. Tapi ya jangan nggak jadi usah takut khawatir kalau Om. misalnya ya, Nggak semua justru Tomika seninya di itu situ. betul. Nggak semua Tomika itu dipalsuin Om. Ya, Yang ya. dipalsuin itu justru 99% barang-barang sih yang layak lah. 99,9 sih asli. Cuman Ya sebagian kecil yang di iniin. betul. Ya, Ya, ya. itu menjawab tadi Nah, yang ori atau KW ya, Om nah, Yu. sebetulnya Iya, gini sih. Ori atau Nah, KW.
ikut komunitas ini Om, terutama di TSC ini, kalau kita misalnya mau cari barang-barang yang aneh gitu seperti Om Kris itu, kita akan kita bisa ngobrol dulu Om. Misalnya tanya di grup, saya mau beli ini nih, menurut kalian asli gak sih gitu kan? Ya kita bisa kasih clue-cluenya sih, walaupun nggak 100% tepat ya Om ya, tiba-tiba dia datang ternyata ya seperti Om Christian, dari baunya aja udah ketahuan cat baru nih kelihatannya nih, Ya, gitu. Agak sulit sih sebetulnya. Cuman minimal meminimalisasi lah Om, gitu. Ya, 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 ya. Jadi sebenarnya nggak usah takut ya Om. Itu kata kuncinya sih. Sebenarnya balik lagi sih kalau boleh ngomong gitu ya, namanya koleksi apa aja, apalagi kolektor-kolektor gini tuh kayaknya jadi sasaran empuk gitu bagi orang-orang Pasti, buat bikinin KW-nya apa segala macam. Apalagi namanya hobi gitu ya Om ya. betul. Ini pasti. Jadi mungkin buat teman-teman yang ingin kalau misalnya pengen jadi kolektor juga, itulah seninya. Kalau misalnya kayak Om Christian aja dia yang punya segitu banyaknya aja ketipu, apa ibaratnya pernah kena scam ya gitu ya. Sebenarnya itu sedihnya, ada ceritanya gitu ya, daripada yang cuman oh ini yang asli tuh nggak ada ceritanya. Tapi Setuju, justru dengan adanya komunitas ini kan jadi sharing gitu setuju, ya. setuju, Ini gua habis kena nih bro gitu kan. setuju. Akhirnya bisa jadi sharing, justru bisa bisa jadi expert juga nih, jadi kayak Om Chris juga nih, kayak tadi yang bilang oh ini ada beberapa item-item komponen-komponen yang bisa bikin teman-teman yang pengen memulai di koleksi apapun sih sebenarnya ya, terutama di Tomica ini, bahwa sebenarnya namanya KW itu nggak bisa kita bendung gitu ya. Apalagi memang semua barang aja, nggak usah ngomongin Tomica, barang-barang yang kita pakai daily aja itu banyak banget yang KW-nya. Betul, betul, Dan kita udah bingung, kecuali kalau misalnya kita beli di betul. store aslinya gitu ya. Ini ada lagi Om pertanyaan nih, apakah makin sore makin rame nih? Ini ada pertanyaan terkait oke, ini katanya dari ini Om Reno lagi ya. Ini kita rangkum ya. Ada beberapa pertanyaan lagi nih Kak Om Reno katanya bilang. Pertanyaan terakhir dari saya. Kenapa Tommy bikin Tomica Countries atau Tomica Foreign? Tujuannya apa? eh Om Niki, Hmm? eh Ya tadi sih Om Christian sudah apa namanya sudah share ke kita ya. Tomica Foreign Ya. itu Tomica atau mobil-mobilan yang bukan bukan mobil Jepang gitu. Bukan mobil-mobilan Jepang. Kalau Jepang mereka dulu ya waktu tahun 70-an itu mereka black box gitu. Nah, mereka mau ciptakan mobil-mobil yang di luar Jepang itu ya mereka akhirnya ciptakan Tomica Foreign. Betul ya Om Chris ya begitu ya? aku coba tambahin dari yang tadi Om Niki kali ya. Jadi kalau tadi yang tanya siapa ya? Om Reno kali ya? Om Om Reno Reno. yang tanya. Ya, Om Kalau Reno. Om Reno sebagai bagian dari yang punya Tomica gitu. Wih, gue udah kuat nih Jepang nih, gue udah kuat nih di Asia. Wih, ada pasar baru nih yang bisa diambil. Tapi di Eropa, tapi di Amerika. Di sana pada saat itu kan mobil-mobil Jepang masih belum terlalu terkenal kayak sekarang kan ya. Kayak di Ya, Amerika sekarang Honda, Toyota merajalela. Tahun 70-an belum. Nah, kalau pengen melebarkan sayap berarti saya harus meniru mobil-mobil yang laku di sana gitu kan. Oleh sebab itu, ya udah, gue tahu nih kalau pakai black box jual di sana nggak bakal laku. Hmm. Siapa yang kenal Toyota di Eropa, di Jerman, di Italia, di Inggris pada saat itu gitu loh. Nah, karena nggak kenal, jadi mereka keluarin seri baru. Ya udah, gue pengen ekspansi, bisnis gue pengen lebih besar, gue keluarin seri-seri mobil-mobil yang laku di negara Eropa. Mini Cooper, Austin, Lancia, Ferrari, Porsche, BMW, Lamborghini, Cadillac bahkan kalau di Lambo ya. Amerika itu Siap. ya, Lambo. Nah, itu ada semua di ini Koren gitu loh. Ya, 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 ya. itu latar belakangnya. Jadi lebih ke latar belakang bisnis sih. Ya, Oke, ini oke. tadi ada Latar yang kelewat belakangnya jawab. bisnis gitu ya. Kelewat Ya. dijawab. Itu katalog beli di mana? Jadi apa ya? Ini katalog. Ini ada salah satu katalog waduh, nih. itu bukan Kitab. katalog itu primbon lebih Ini tepatnya. ini ini kitab suci buat yang suka komika-komika jadul. Jadi Wajib punya. wajib punya. Di sini tuh Om Anton juga punya tuh kayaknya tuh. ini lengkap banget gitu ya. Beli di Ini mana juga itu, Om? menjawab kenapa saya seneng koleksi Tomika. Jadi walaupun satu seri, misalkan nomor berapa nih? Nomor 27 gitu ya. Itu variannya itu tuh ada banyak banget gitu loh. Ya, ada beda di stikernya, ada beda di printingnya, ada beda di mana di velgnya itu. Hmm. Dan itu detail sekali Omnya di situ ya keterangannya ya. Ya. Ya, dapat Jadi dari ya mana Om nih? Kebetulan bisa aku dikat dapat.
bisa dikatakan sebetulnya yang punya kitab itu Om, itu sebetulnya kolektor-kolektor murni atau orang-orang yang mau 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 koleksi Tomica dan mau tahu detail-detailnya Tomica, tahun-tahun berapa keluar apa aja sih, mobil-mobilannya seperti apa aja sih. Nah, seperti ini Om, kitabnya Om. Dan hanya sebagian kecil orang yang punya kitab seperti ini Om. Saya sendiri nggak punya Om. Om Deddy punya, Om Christian punya, Om Anton punya. Nah, dapat di mana? Oh, itu Om Anton tuh. Ampun Am- suhu. Ya ampun, sepuh, sepuh. Om Deddy duduk-duduk aja, dia belum keluarin aja kitabnya. Itu Mana dapat nih, udah deh. Kita itu panggil. ini aku dapat dari salah satu temen di yang black box ini ya, yang ini katalog ini. Aku dapat dari Om Surya Super Bonteng, Om Niki. Kalau Oh tahu. iya, oke, Ya. betul. Nah, kalau yang satu lagi ini aku dapat dari Jepang kalau nggak salah. Dan itu mahal Om bukunya. Yang ini masih cukup banyak beredar. Yang ini. Kalau yang tadi yang black box tadi udah susah carinya ya. Dan harganya mahal sekarang ya Om ya. Dan harganya mahal ya bener. Om Anton dengar-dengar katanya mau dilelang nih. Nggak tahu nih gimana Om Anton? Mau lelang jadi nggak? Jangan ya Om ya. Oke, ada yang nanya lagi apa ya di bawah nih? Tips Ya, ini kalau ada mau beli pertanyaan Tomica nih. untuk invest, betternya seri mana Om? Aduh, ini ya. Kalau ini juga tergantung nih Om. Kalau Tomica yang eh, untuk invest yang mana aja gitu ya. Ini juga tergantung Om sukanya apa sih sebetulnya. Berangkat dari situ dulu Om sebetulnya Om. Jangan sampai kita kita suka sesuatu barang itu eh, em, kita asal-asalan beli gitu. Kalau asal-asalan beli, misalnya nih ya, sebetulnya saya nggak suka Lamborghini sih atau Ferrari sih. Tapi karena itu harganya bisa naik, kumpulin itu gitu kan. Nah, kalau misalnya ternyata barang itu nggak rare ya ternyata Om ya, Om akan kecewa sih sebetulnya. Jadi mendingan sih berangkat dari kita sukanya apa nih? Saya suka alat berat. Apapun alat berat itu saya harus punya. Misalnya gitu, huntingnya serunya di situ. Nah, kalau yang cari harganya bisa naik, asal bisa naik aja Om gitu ya. Ya udah, Om Om apa gimana ya? Ada harga ada uang ya Om ya. Kalau misalnya kita bicara barang-barang rare itu berarti barang-barang yang sudah tua. Contohnya Tomica Black Box, Tommy Merah, Tomica Foreign, Dandy, Combat, ya Om boleh simpen itu kalau ketemu. Tapi agak memang udah susah sekali untuk dapetin barang-barang itu. Gitu. Huntingnya tuh mesti apa ya lebih berdarah-darah lah Om untuk dapetin barang-barang kayak itu sebetulnya. Gitu Om, menjawab Ya, pertanyaan ya. Om Abdul Aziz ya tadi ya. Aku coba Abdul tambahin Aziz. kali ya. Nah, Boleh, boleh. siapa Om? Silakan, Om. Silakan Om. Oke, tadi buat invest gitu ya. Nah, buat invest sendiri itu juga sebenarnya balik lagi ke diri kita sendiri. Kita mau invest ini pengen dapat berapa persen dan dalam waktu berapa tahun. Yes, betul. Nggak bisa nyimpen dalam waktu sebulan terus harganya langsung naik 2 kali lipat. Bisa sih, tapi kemungkinan kecil. Ya. Ya. Nah, aku sharing pengalaman pribadi kali ya. Jadi eh, kalau misalkan kita nggak ada batas waktu gitu ya, oh yang penting nilai investasi gue atau nilai simpanan barang saya itu naik gitu ya. Waktu aku kecil, ini harga si Tomica Black Box ini itu dijual cuman 800 sampai 1000 perak satu biji ya. Nah, barang yang sama kalau misalkan tadi nggak ada batas waktu asalkan ininya naik. Untuk Ya. tahun 2024, barang yang sama itu bisa dicek minimal untuk yang kayak gini itu sekitar udah 700-800 ribu. Setuju, setuju. 700 sampai 800.000. Ya, Di harga 1.000 perak ya. dari 1000 perak. Jadi kalau misalkan pengen dihitung itu 40 tahun gitu ya, itu Iya. eh, setahun itu naik sekitar 15-20% kalau dipukul rata ya setiap tahun gitu ya. Jadi Ini bisa dikatakan nih sama kayak konsepnya mungkin kayak Mas cenderungnya naik ya, apalagi koleksi Om ya. ya cenderungnya naik. Luar Ini biasa. Cenderungnya contoh naik betul. kalau yang black box. Wah, modalnya berat kalau black box sekarang gitu misalkan gitu ya.
Bisa nggak kalau misalkan barang-barang reguler, contohnya kayak tadi premium gitu loh, atau misalkan reguler gitu. Jawabannya bisa. Tahun 2007 saya kan mulai balik koleksi gitu ya. Tahun 2007 harga barang ini yang reguler itu dijual di toko-toko itu cuman 18-19 ribu Ya, rupiah per satu biji gitu. Sekarang harga barang yang sama dan udah selisih sekitar 20-25 tahun gitu ya. Otomatis harganya kan harusnya lebih naik gitu loh. Itu apa namanya? Anggap aja sekarang barangnya baru gitu ya, sama-sama baru gitu tanpa memperhitungkan lamanya gitu ya. Nah, harga Tomica reguler sekarang di toko itu udah 80 ribu gitu. Belum termasuk langkanya tadi gitu loh. Itu kan udah naik 4 kali lipat gitu. Makanya tadi aku nanya, tergantung dari mau nyimpen berapa lama, invest apa mau dapat return berapa persen gitu kan. ya, setuju Om. Kalau misalkan saya pengen dapat 10%, wah itu mungkin gampang langsung jual aja gitu loh bulan depan, tahun depan gitu. Tapi kalau misalkan pengen dapat ribuan persen, harus kuat nyimpen. Prinsipnya apa ya? Prinsipnya mirip kayak saham ya, kurang lebih ya. Kalau misalkan kamu yakin perusahaannya masih terus bisa bertumbuh, berkembang, bisa generate profit gitu ya, ya simpen terus. Contohnya BCA Betul, bisa betul, betul, betul. puluhan ribu persen kan sejak 20 tahun terakhir gitu loh. Kurang lebih seperti Om, itu. Ya, ya. kalau dibilang sekarang beli yang reguler, pasti naik gak? Oh, pasti naik sih. Ya, karena setiap 2 tahun, 3 tahun sekali, seperti tadi Pak Om Niki ngomong, Tomica pasti naikin harga. Kan ada inflasi. Betul, betul. Ya, ya, Naik ya, harga itu betul. kurang lebih ya 5% lah, anggap 10% gitu loh. Ya. Ya, jadi jawabannya pasti naik, asalkan kuat nyimpen gitu. Tuh, kuat nyimpen, jangan kuat barter. Kuat, kuat barter kalau Betul. misalkan Sebenarnya value-nya lebih sebenarnya tinggi boleh. value lebih tinggi. Ya, tapi ya, namanya juga tips and trick nih ya. Kita teman-teman semua nih yang pengen juga nih dalam mencoba atau mungkin coba nih mulai dari sekarang kayaknya seru nih Tobika nih udah bisa nih udah mulai dapat tipsnya dari para suhu dan sepuh di sini nih. Kira-kira tadi sudah menginformasikan juga bagaimana contohnya tadi bagaimana cara memilih dari apa hal yang fake dan juga yang palsu apa yang KW sama yang enggak terus juga tadi bagaimana investasi yang benar gitu ya Om ya. Sebenarnya namanya investasi itu nggak ada yang benar nggak ada yang salah. Kalau berani coba Betul. coba aja tapi ini sesuai dengan apa yang sudah dilewati oleh teman-teman apa di sini juga mungkin Om yang ada di sini juga tadi ini expert-expertnya juga nih yang sudah melewati asam garamnya gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Om, katanya dari chat ya. Ini katanya, oh ini, oh ini ada pertanyaan. Eh, katanya mau ada giveaway nih Om. Oh, ini dari Ada Om, Om tenang Ded Om. Nanti Ajis. terakhir ya Om ya. Tenang ya. Ini Nanti terakhir katanya ada. Om Om Raino. Tomika reguler harganya bisa naik tergantung zaman juga. Contoh Tomika reguler yang ada logo Tommy biru atau Red Tommy, misalnya harganya bisa mahal. Itu bener Ya, ya Om ya? betul. Benar. Tuh. Ini juga ada katanya Om Reno. Tadi saya berharap ada Tomica Premium atau TLVN 959 katanya tuh. Ini Lebih tampaknya tinggi para dari pecinta dari Tomica ya. Ya, lebih tinggi dari gimana Om? deposito Bang. Iya, betul. Oh, lebih tinggi dari deposito. Iya kelewatan. Lebih tinggi Cuman dari bedanya, deposito bank. bedanya deposito itu kan bedanya itu deposito itu kan liquid kan. Kapanpun Betul, kita liquid. butuh uang, kita cariin deposito kita bisa gitu kan. Nah, bedanya kalau di Tomica ini Om nggak bisa menjual semua yang Tomica yang Om punya. Misalnya ya Om punya punya Tomica itu totalnya itu misalnya 10 juta anggap gitu ya. Saya mau jual semuanya 10 juta 10 juta. Mungkin Om waktu beli itu total-total Om ya mungkin sekitar di 5-6 juta misalnya. Sekarang kalau mau dijual totalnya bisa 10 juta. Tapi liquid nggak? Nggak Om. Ya. Gitu. Nggak bisa semuanya Om kecuali Om memang butuh uang Om jual semurah mungkin.
Oke, oke. Mas Fari mungkin ada pertanyaan lagi, Om. Mas Fari. Oh, ini katanya ada izin permit, Om. Nice share. Ini dari Prajna Putra Dharmapala. Thanks a lot, pamit katanya. Ini Om Tomindo ini, Oke. aduh luar biasa ini Om. Oke, siap. Om, terima Thank kasih you banyak Om, Om sudah hadir. thank you Om yang. Ya, ya, ya. Mungkin Mas Fari ada yang ingin ditanyakan lagi nih. Kayak Mas Fari ini juga nih. Mau kok setiap ke Jepang tuh kemarin Tomika juga harus kayak Tomika ini apa sih gitu. Dari situ kan sebenarnya pengen tahu jadinya. Pas kemarin karena memang kita nggak banyak visit ke tempat-tempat kayak Toy Story. Cuma saya sempat juga lewat di beberapa apa Toy Place apa Toy Store gitu ya. Sempet nih Tomika ini apa nih? Karena kan taunya ada nama tertentu ya gitu yang merek-merek tertentu gitu ya. Bahwa ternyata si Tomika ini sampai sekarang ini komunitasnya luar biasa ya Om ya. Dan bahkan kalau terakhir 2024 setelah pandemi ada ngumpul-ngumpul nggak Om kemarin? Apa masih belum? Apa masih dari online aja nih kalau di komunitasnya Om? Kegiatan terakhir itu waktu kita ke Jepang sih Om ya, tapi itu kan mah Oh, hanya Jepang ya? gelintir lah, saya Iya. hanya kami bertiga aja sih sebetulnya. Tapi kalau Iya, untuk iya, iya. Om, akan ada satu acara lagi terakhir nanti setelah saya, Iya, Om Christian iya. mengakhiri masa jabatan kami di bulan Agustus nanti. Itu nanti akan ada satu acara sih Om. Tapi ya kita sebetulnya saya nggak mau open nih. Mau bikin surprise buat teman-teman Iya, iya, sebetulnya nanti di bulan apa gitu. Ini iya. lagi saya juga belum bicarakan sama teman-teman admin sebetulnya. Om Christiannya belum tahu guys, cuma saya doang Iya. sendiri yang tahu. Apa Oh, nih? gitu. Gitu. Nanti kita share deh, kita akan ada acara acara Ya, ya. satu acara lah kita ngumpul di Jakarta gitu. Ya. Halo, Ini halo. ini yang terdekat ya. Ya, ya, Om Farid ini udah bisa nih. Ya, kalau ini Om Christian sama Om Niki, koleksi yang paling favorit banget yang mana? Nah, tuh. Please, Paling favorit. apa Om? Saya mau denger nih. Penasaran saya juga. Saya kalau dari diurutin gitu ya 5 gitu ya mungkin ya. Ya, boleh, boleh. Saya koleksi Mini Cooper, saya koleksi eh, Mitsubishi Fuso Truck, saya koleksi Isuzu Bonet itu mungkin jarang banget kali ya yang koleksi Isuzu Bonet itu cuman saya doang kayaknya. Iya, iya bonet itu agak kayaknya lebih jarang ya Om ya. Itu jarang banget. Terus Jarang banget. saya koleksi Fire Beetle, terus saya koleksi seri eh taksi LV. Taksi LV tuh kayak yang tadi ya, mana ya? Taksi LP. Seri-seri taksi dari Limited Vintage gitu ya. Oke, oke. Terus saya juga koleksi seri Limited Vintage yang truk-trukan seperti ini. Hmm. Itu barang mahal semua jenis yang dikoleksi sama Om Chris itu. Enggak lah, Susah. saya kan koleksinya sedikit-sedikit. Boleh diikuti itu, Mahal boleh itu diikuti. mahal itu hanya about mini set katanya Om. Mindset. Mahal murah itu mindset. Om Niki apa? Om Om Niki? Niki apa nih Om? Om Niki, Seperti 5. 5 ya. Saya sih sebetulnya nggak banyak sih Om. Nggak mungkin nggak lebih dari 5 sih. Tapi yang paling nomor satu, yang paling saya senang sih sebetulnya alat berat. Ya. Alat berat itu yang tadi saya bilang barang sebuah benda sebesar itu bisa dikerdilkan sekecil itu gitu. Walaupun tidak detail gitu ya. Saya suka sih gitu. Yang lainnya sekarang sih saya lebih mundur ke belakang ya, lebih ke Black Box, Dandy, Tomica Foreign. Berarti udah 4 tadi ya. Aduh, Om mau Ya. dong Dandy Om. 4. Mau dong Dandy Belum Om. Waduh, ada yang punya Om Niki. Om nanti kita itu ya. Japri ya. Iya. Baru 4 ya. Satu lagi apa ya? eh oh iya, saya suka ini sih. Kalau untuk regulernya sih saya suka eh, eh, Ferrari sama sama ini. Wah, Om. Gue jualan gua. Nggak boleh lihat Dendy. Kalau lihat Dendy langsung gimana gitu.
Sama satu lagi Om, saya lagi ngubar combat sih sebetulnya. Ini gara-gara Om Deddy ngeracunin saya. Itu combat itu tank Om. Tanknya bikinan Tomica dan itu nggak banyak sebetulnya Tomica waktu itu bikin. Karena mungkin ada satu regulasi yang apa yang dari negara-negara lain bahwa Jepang itu terutama sih Tomica itu nggak boleh bikin tank tanknya dari apa dari negara-negara lain waktu itu yang saya tahu begitu ya. Jadi stop mereka stop produksi gitu. Om Deddy, combatnya Oh, tadi ada 4 Om Deddy ya. setahu aku ya kalau misalkan yang ini apa komet-kometan gitu karena kita bukan kita ya karena Tomika itu ininya anak-anak gitu ya mungkin mereka pengen menjauhkan Ini image war tajam-tajam ya Om ya. ininya image-nya perang ke anak-anak kali ya jadi dieliminasi gitu range-nya si combat itu Oke. ya aku tangkap seperti itu Dan satu lagi mungkin combat itu lebih detail dan lebih banyak tajam-tajamnya sebetulnya Om ya. mungkin bisa jadi juga ya. Oh ya Om, Om Ade, Om Fakri mungkin sama teman-teman yang lain mungkin pernah nanya kali ya. Kenapa sih Tomica itu nggak pernah mengeluarkan mobil-mobil yang ada spionnya Oh iya, gitu? kenapa tuh? Dan Oh ada ternyata. atau ada spoilernya misalnya gitu. Spoiler mungkin ada sih ya, tapi yang bukan spoiler yang lebih apa ya tajam-tajam gitu Om. Nah, mungkin nanti Om Christian boleh bantu jawab juga ya. Sebetulnya gini Om, ada regulasi juga dari Tomica itu bahwa mereka itu sebetulnya tidak boleh bikin produk-produk yang ada yang karena itu mainan ya Om Ya. ya. Sebetulnya Tomica itu mainan buat anak-anak. Kita aja nggak tahu diri Om nyimpen. Nah, jadi Tomica itu karena mainan, jadi dia tuh nggak bikin apa namanya sesuatu yang tajam-tajam kayak spionnya itu dia nggak bikin gitu. Jadi nggak detail lah Om sebetulnya. Ya. Berangkat dari situ sih sebetulnya. Om Lucian gimana Om? Betul nggak Om? Ya jadi yang range reguler seperti ini itu memang mainan bahkan di sini ada logonya hati-hati untuk anak-anak bisa tersedak gitu loh Hmm. makanya dia Ya. nggak ada part-part kan karena Tomika mah nggak ada spionnya nggak ada ininya nggak ada itunya yaitu karena regulasi safety buat anak-anaknya tadi Yes, betul. kan kita apa ya anak kecil kan nggak tahu kadang-kadang dimasukin mulut takutnya spionnya lepas gitu ya terus ketelen gitu terus tiba-tiba luka di lehernya kan Ya. ketempuhan ya maksudnya si Ya. Tomikanya gitu Betul, betul. jadi mereka berpikir ke arah sana kalau misalkan pengen yang lebih detail ya udah pakai yang ini aja langsung beli yang ini premium gitu ini detail banget gitu bahkan ini spionnya lengkap banyak part-part kecilnya lebih detail gitu loh ini bukan buat Ya. anak-anak loh Ya. ini buat Itu nggak mungkin dijual ke om-om anak-anak karena harganya harga orang dewasa sekali itu. ya Iya. buat om-om Kecuali kalau bapaknya mau ngeracunin kali ya. Kalau bapaknya ngeracunin, Tapi biasanya mainlah sih Tomika dari kecil gitu. bapaknya Itu nggak akan beda case. bapaknya nggak akan belikan itu sih Om. Bapaknya nggak akan membelikan Tomica yang Iya, semahal itu sih sebetulnya. betul. Pasti setidaknya yang masih masih apa reguler aja dulu nih, yang biasa gitu, yang Iya, casual. Iya, betul iya, iya, betul. betul. oh Oke, oke, ini oke. Gitu. ada pertanyaan dari Om Gembong ya Ya. Oh Om ya, Niki, Om di Chris, saya dapat chat ya. info Ini dari beberapa Tomika beberapa shop. Tomika shop tutup. Tinggal yang di Tokyo Station. Fenomena apa ini? Om, terima kasih. Oh, terus terang, aku cuma pernah datengin Tomika shop yang di Tokyo Station sama yang di Osaka. Oke. Setahu aku ada yang di Yokohama, ada yang di mana gitu ya. Ya mungkin pertimbangan bisnis kali ya. Om Gembong, aku juga nggak bisa jawab secara detail kali ya. Mungkin karena yang datang ke sananya sedikit kali sewa tempatnya makin mahal ya nggak nutup Betul. operational cost ya harus mereka tutup di Tapi Tokyo juga minimal ada sih dua minimal di toko di kota besar ya. Setahu saya ya Tokyo ada, Osaka ada, dan ada di beberapa toko kota lagi Om. Tapi saya nggak tahu kalau misalnya Om Gembong mungkin lebih lebih tahu. Nah, sekarang mungkin di toko di apa namanya di daerah-daerah tersebut sudah tutup sih, gitu. ada di Skytree setahu aku tapi nggak tahu masih Ya, buka atau nggak. masih ada Om, Masih ada ya masih ada, ya gitu. Ya, ya, Om, ya. kayaknya waktunya sebentar lagi kita mau buka puasa ya Om ya, mau sholat Ya, juga. Atau kita sudahi Om, siap, siap. mungkin karena kan kita masih ada kuis nih. Kita sudah ya janji Ya, betul. Boleh.
Ya, Ini silakan. bakalan ada kuis nih. Ya, mungkin dari teman-teman ini kan sekalian juga beberapa rekan-rekan mungkin udah siap-siap mau berbuka juga ini ya. Betul, Kita betul. langsung kuis aja Om ya sebelum kita Ah, tutup. Ini boleh disiapkan kuisnya Om, gimana mekanismenya mm. yang jawab ini aja. Kalau langsung jawab kan berebutan nih, langsung raise hand. Itu biar enak nih. Langsung raise hand aja yang paling atas kan kalau raise hand di Zoom kan yang paling atas nih paling duluan tuh mencet ya. Nanti kelihatan tuh. Nanti langsung Boleh. jawab pertanyaannya apa. Nanti kalau misalnya benar langsung dikonfirmasi oleh Om Chris dan juga Om Niki. Kira-kira benar nggak Oke, jawabnya? Oke, siap. boleh siap. Eh, Om, sorry sebentar. Tadi yang jadi jurinya Om Fahri, Om atau Om ini yang lihat siapa yang raise hand pertama? Om Ade aja, gua mah Iya, ikutan. di sini kita Oh ya, oke. di Oh, sini Fahri kita mau ngeliat ikutan. Om. Boleh. Gitu. maaf Om, Ini di maaf Om ya, kita moderator tidak boleh ikutan ya? Nggak boleh. siap. Boleh, Aduh, boleh, boleh, Om, boleh. tahu gitu gue tadi gak ikutan nanya nih gimana nih, aduh puyeng nih. Tapi ini apa kalau dari belakang partisipan kita nih kelihatan langsung siapa yang pertama resen tuh biasanya paling atas, nanti langsung dipilih. Jadi kita pure di sini semuanya nggak pakai dari moderator, kebetulan moderatornya dia juga nggak ada kepentingan apapun ya. Mungkin kalau Mas Fahri paling pertama juga nanti langsung saya screenshot nanti dikirim kalau misalnya benar ya paling atas ya. Oke, silakan Om Chris atau Om Niki yang akan menyampaikan Satu pertanyaan dulu dari saya, satu nanti pertanyaan. dua pertanyaan dari Om Christian ya. Oke, Pertanyaan siap. itu sederhana. TFCI itu ada foundernya kan? Siapa salah satu founder TFCI? Silakan dijawab. Yang paling pertama ini di sistemnya ini ada Om Om Deddy. Eh, Kepencet? Oh, kepencet. Enggak. Om Fahri. Rizky. Om Deddy ya. Ini ada nih Om Deddy nih. Angkat tangan. Oh, Salah kok Muhammad satunya Rizky siapa Om nih? Rizky. Oh, Om Om Rizky. Betul nggak? Betul Boleh nggak? langsung. sebentar. Ini Om Benar Deddy nggak? tadi ya. Om Deddy maaf, Om Deddy kan udah banyak Tomikanya yang masa masih mau sih Om Deddy. Tenang saja ya. Nggak boleh ya? Aduh. Oh ya ampun. Tadi namanya ini kan namanya Galaxy apa tadi ini berubah sekarang namanya gara-gara giveaway nih Om. Oh iya. Takut Jadi nggak dapat pas rubah takut nggak nama. dapat hadiah dia. Kalau nggak pakai nama asli nggak dapat. Tapi Gimana ya sih nih Om nih langsung gue ini ngeliat ke kanan lagi nggak ngeliat fotonya. Ini karena kan Om Om Deddy jangan. itu termasuk Ya, senior dan ya, Tomikanya sudah banyak ya kita hanguskan ya mungkin ya. Iya. Ah, gitu Om ya. tolong ya Om kasih kesempatan buat kita yang lain ya Om ya. Tolong ya Oh, Om. gitu ya. Masalahnya nanti kita kalau Om duluan nanti kita yang nggak dapet nih ngejarnya susah nih Om. Oke, pemenang pertama Om Deddy. Terima kasih Om Deddy jawabannya. Iya Terima iya iya kasih. iya. Yang Yang sudah udah menang menang nggak boleh Oke. lagi dapat ikutan jawab lagi kali ya. ya. Iya. Oke silakan. Kita Om Yang Chris udah ya. menang nggak boleh ikutan lagi kali ya. Ya, Om betul, Niki. betul. Nggak boleh ikutan. Setuju. Saya nunggu hadiah dari Om Chris deh. Oh, tadi yang Om Deddy hadiahnya tapi apa? Tadi apa? Om Niki, Ah, sumsum ya? Di sini ya? sumsum. Apanya Om? Hadiah buat Om Deddy. Hadiahnya. Hadiah. Aduh, jangan sebutin Om. Oh, jangan sebutin. Oh, Iya. gue suruh sebutin. Pokoknya ini Apa namanya, kebijakan ini ya 7-Eleven? Om Diki sama Sumsum 7-Eleven belum punya dia soalnya. Boleh pilih hadiah kan? boleh pilih hadiah nggak katanya? Boleh. Sumsum 7-Eleven kan? Oh, enggak. F6 Oke. aja ya Om Niki Lanjut ya. Om. Oke, Pertanyaan kedua, Om Christian boleh. pertanyaan kedua dari saya kali ya. Ya. Tadi aku sempat sharing jumlah Tomika black box itu ada berapa nomor? Siapa yang pertama tuh? Oh ini Om Fahri nih pertama nih. Tadi sudah ada dia. Tadi udah ada itu paling atas. moderatornya nggak boleh ya? Oh boleh. Ini dia kayaknya emang sengaja deh Om tadi ngejebak gua nih masuk. Dia kayaknya emang sengaja dia mikrofonnya dimatiin dicolok-colok gini dicolok nih biar dia menang. Coba Om Fahri jawabannya. Iya nih. Menang banyak deh Fahri, menang banyak. Iya. 110. Gimana nih Om Fahri? Wih, 110. Yeay. 110 betul. 110.
Oh, Mantap. udah Oke, dicatat oke. ya kayaknya ya. Ternyata tinggal tekniknya satu hadiah lagi nih ya. Tinggal satu hadiah lagi Udah ya. satu hadiah udah nih. dicatat katanya. Iya, iya. Oke, Oke, Om, kita tinggal satu hadiah lagi. Kita lanjut lagi ya. Ini pertanyaan berikutnya dari Om Kris. Silakan, Om. satu hadiah lagi ya. Om Suban Ya, 120 itu kalau Tomika reguler ya. Kalau black box Reguler. 80. ya. Oke, pertanyaan terakhir. Tadi aku sempet juga sharing eh, tempat pembuatan Tomika. Ya, jadi maksudnya made in mana, made in mana, made in mana gitu. Coba tolong sebutkan 3 apa made in Tomika yang pernah ada. Tuh. Oh, ini ada Om Anton nih. Ternyata dia resennya manual. Angkat tangannya di video langsung ini. Luar biasa nih. Om Anton, boleh Om, silakan jawabannya langsung. Itu kelihatan nih langsung ya. Nih Om. Masih di mute, Om Anton? Masih di mute suaranya Om, suaranya nggak kedengeran. Wah, ini kita hitung sampai 5. Kalau Om belum bisa ini, nanti kita ganti yang lain aja. Enggak, bohong, guyon itu. Tes. Diketik aja, diketik. Ya, Diketik Mantap. kok boleh, diketik. Aja. Ya. Ini lagi ngeliatin dari Central Park nih kayaknya nih. Live-nya. Jepang, Oke, Cina, dan jauh. Vietnam. Oke. Kedengeran nih. Jepang, Cina, Vietnam. Oke. Benar nggak, Om Kris? Benar. Betul ya. Ada made in Jepang, Cina, Betul. Vietnam, Hong Kong. Hong Kong satu lagi. Luar Ya. biasa. Hong Kong satu lagi ya. Ini Oke. karena Om Kris kayak karena ininya antusiasnya banyak, gimana kalau kita tambah 2 lagi, Om? Tambah 2 lagi tuh. Boleh, Pak Om Tambah Niki. 2 lagi ya. Om Kris mungkin ada pertanyaan satu lagi, saya satu lagi deh. Yang susah-susah, Om. Jangan yang gampang-gampang, Om. Jangan yang gampang-gampang. Kalau enggak kita tekor loh, Om. Kalau bisa yang mereka nggak bisa jawab gitu. Itu malu nggak niat ngasih. Ayo Om Niki, pertanyaannya dulu apa? Ini rada susah sih ya, rada susah. Tapi kalau yang orang-orang lama pasti tahu. TFCI itu berdirinya tahun berapa sih? Itu aja. Tuh. Lihat di web, lihat di web. TFCI. Lihat di website. Ayo. Oh, Om Reno jawab, Om Reno. Langsung Om Reno, tahun 2016. Kurang tepat. Kurang tepat. Aduh, udah jawab kurang tepat nih lagi nih Om Reno deh. Silakan. Weleh. Pertama kali di apa namanya? Silakan. Saya boleh jawab Bentuk atau diinisiasi gitu ya. Siapa nih boleh jawab? Siapa yang mau jawab tuh? Saya. Siapa yang mau jawab? Siapa tuh? Oh, kamu. Nggak boleh dong. Kalau ikut jawab ntar ini Om Fahri lagi nih 2008 gitu. Betul nggak tuh? Siapa? Om Fahri lagi? Iya. Ya itu sih betul sebetulnya. Cuma Om nggak boleh jawab. Cuma atau mungkin Om Fahri ngejawabin dihibahkan buat siapa? Boleh Om. Terima. Sebagai teman Om Fahri. Sudah terjawab ya. Tadi 2008 sama Om Fahri. Tapi karena Om seharusnya nggak boleh jawab lagi. Jadi angus ya. Maaf. Oke, tinggal satu pertanyaan lagi berarti. Oke. Ya. Pertanyaan terakhir dari saya ya, Om Niki ya. Ya, siap. Oke. Tolong sebutkan 3 keunggulan dari Tomica LV. 3 aja. 3 keunggulan dari Tomica LV, ya limited vintage. 3 Ayo, keunggulan Bang. dari Tomica LV. Ini ada yang belum jawab nih. Ada Mas reguler. Abdul, ada Mas Subhan, ada Om Gembong ini belum nih. Om Yuda ini juga belum nih. Ayo. 3 tadi. Yo yang mau dijapri sama Om Fahri boleh ya, bagi 2 ya. Kayaknya Om Fahri dari tadi nyatet. Menang banyak ya. Oh ini Om Anton. Menang banyak beliau. Iya. Oh ini Om Subhan. Om Anton kan tadi udah ya. Om Subhan katanya detail interior, detail wheel dan komponen, betul? Detail interior oke, detail roda oke, komponen tuh maksudnya apa ya?
Si komponen. Komponen apa nih Om Subhan? Mungkin bisa diperjelas lagi? Mungkin dari bobot berat atau apa namanya dari ininya ya segi komponennya ya Oh, apa partnya mungkin unsurnya maksudnya. Partnya spionnya kayak gitu maksudnya. spionnya kayak Ah, gitu. oke. Sip, bener. Siapa? Tuh, Om Subhan ya? akhirnya Om kita Subhan ya? Ya, duluan Om semua Subhan. ya. Om Om Subhan. Subhan. Siap. Tadi pemenangnya saya nggak catat loh sebenarnya loh. Siapa aja Ada pemenangnya? tadi, sudah saya ini ya. Kita ketik ya pemenangnya ya. Ini untuk para pemenangnya tadi untuk yang pertanyaan pertama tadi ada Om Deddy ya. Ini dimasukin pemenang apa nggak nih kebijakan dari Om Kris dan Om Diki Oh, lah. itu Oke lah. Nggak apa-apa, absolut Om, absolut dapat ya. Asal Om Deddy, kemudian yang kedua ada Om Om Deddy. Fahri, kemudian yang ketiga tadi pertanyaannya dijawab sama Om Fahri, Om Anton ya, Om Anton Oke. tiga. Keempat tadi dijawab sama Om Fahri tapi kita anggap gugur ya karena sudah jawab satu. Sama yang terakhir ada Om Subhan. Sorry, Om Subhan. Subhan ya tadi ya jawab Subhan ya, boleh. ya. Oke. Pas ya. Oke, buat pemenang boleh WA saya ya. Saya nanti minta alamatnya. Nanti kita akan kirimkan hadiahnya, tapi ada tapinya. Mudah-mudahan sih ini di apa namanya Jabodetabek dan Bandung ya. Kalau di luar itu biaya kirimnya ditanggung sendiri. Silakan Nanti diketik Om nomor Deddy WA-nya di Om. Bandung. Biar Ongkir nanti kita yang tanggung deh. Om Fakri Om Fakri di Jakarta ya. Jakarta Iya. Om Fahri. Om Anton di Purwokerto. Om ya. Purwokerto, Om. Purwokerto. Purwokerto ya. Purwokerto. Nanti kita bicarakan lagi Om ya untuk ongkirnya Om ya. Siap. Sama Om Subhan di mana ya? Aku di Bekasi Om. Oh, Bekasi ya. Oke. Bekasi dekat. Di luar bisa. kota siapa? Yang di luar Saya doang paling. Om Tuh, Anton paling. biayanya Om Anton. diakomodir sama Om Fahri katanya untuk luar kota. Ya, iya. Wow, Luar luar biasa. Baik kalau begitu ya. Ini Om Niki boleh di put apa nomor WhatsApp-nya, mungkin Om Subhan belum terinfo ya. Mungkin nomor WhatsApp dari Om Niki atau Om Kris yang Om akan Subhan kirimkan udah hadiah. FCI kan Om ya? Oh, udah ya? Ada nggak Om? Aku belum masuk Om. Oh belum ya? Belum tuh katanya. Oh boleh. Nomor WA-nya Nanti WA berapa? ke saya aja di 0818 Saya ketik ya 2121 88. 21 88. 88 ya. Mudah-mudahan Oke, Om Subhan Niki ya. bisa bergabung di komunitas kami dan diawali. Sorry mau tanya Om Subhan sudah pernah punya Tomika atau belum nih? Aku Tomika sebenarnya pengen ini sih Om. Aku jujur aku ini kolektor Tamiya. Bukan ini. Oke. Cuma Boleh. aku memang tertarik sih. Welcome, Om. Selamat datang Om, selamat datang. Siap Om. Tomika apa? Ya. Oke, nanti Tomika, Om Niki, Tomika nambahin sedikit. Tomika tuh Ya. bulan kemarin lagi ada, bukan lagi ada ya. Ada collab sama Tamiya ya? Ya, betul. Avante. Iya. Avante ya. Magnum, Avante. Saber sama ini ha. Iya, Nah, ya itu Magnum juga. lagi ada collab mereka. Itu layak dikoleksi loh. Itu salah satu yang layak dikoleksi itu. Karena Tamiya kan besar ya. Tapi dikecilkan sama Tomika jadi kecil, jadi lucu. Ya Om, betul Om. Gitu. Ini Om Subhan ada di grup garasi. Betul Om, aku di garasi. Oh, siap. Oh, siap. Oke deh kalau begitu. Baik, kalau begitu Om, mungkin ada terakhir. Terima kasih juga sudah memberikan kesempatan partisipasi untuk giveaway-nya juga nih. Sebelum terakhir mungkin Om ada yang ingin disampaikan lagi kepada teman-teman nih yang sudah hadir di sini, yang udah willing juga untuk hadir. Sebelum memulai sekali lagi mungkin diajakin join ke komunitasnya, boleh Om? Kira-kira seperti apa ketentuannya? Apakah harus mengajukan CV dulu atau portofolio dan lain sebagainya? Silakan nih Om Niki. Ya, closing statement ya. Terima kasih buat Closing statement. teman-teman, buat om-om semua, ya om dan tante mungkin ada yang cewek kali ya, yang udah menyempatkan diri di untuk YouTube ya. untuk join di kita sebutnya webinarnya Anissa Travel. Dan buat Anissa Travel, buat Pak Om Fakri, Om Ade juga terima kasih sudah mengundang kami. Jangan kapok. Kita lakukan
apa namanya webinar session kedua. Karena Ya, Mas, ya. Sediain tempat karena offline ini kalau perlu mah buat TFCI. Kalau bisa kita bikin showcase sekalian Om, jangan cuma online doang kita. Om. Ikut komunitasnya bukan. boleh. Siap. Dan terima kasih juga udah memberikan panggung lah buat kami TFCI Ya. biar bisa lebih banyak dikenal masyarakat di luar sana, orang-orang yang belum tahu sebetulnya Tomika itu apa sih. Apakah hanya sebuah daycare saja atau gimana gitu. Dan kami juga mengundang untuk Om dan Tante semua, kalau mau bergabung di komunitas kami, kita ada WAG-nya TFCI. Nanti saya kasih ke Om Fahri sama Om Ade aja kali ya linknya ya, gitu. Ya, Soalnya linknya siap, itu boleh. kita nggak bisa share linknya di umum karena memang sebetulnya ini bukan buat umum sih sebetulnya. Soalnya dulu kita buka buat umum, tapi akhirnya kami juga yang kerepotan. Akhirnya kerepotannya apa? Ya kita ada rule dan peraturan gitu ya. Apa? Misalnya salah satunya nggak boleh jual produk-produk atau share produk-produk di luar Tomika gitu kan. Atau men-share sesuatu yang di luar Tomika, tapi di-share. Jadi kita sebagai adminnya gak kerepotan gitu ya. Makanya akhirnya kita spesifikin aja lah linknya kita simpan. Nanti kalau memang diperlukan kita akan share ke yang mau join sih gitu. Om Christian mungkin closing statementnya Om Christian, Chris. Eh, semua tadi udah diambil sama Om Niki. Dari saya apa ya? Simple aja kali. Mungkin ayo koleksi Tomika dari sekarang kali. Salam cuan, Ayo, salam koleksi. cuan. Salam cuan. Tiga ini cuma bukan sekedar hobi gitu Om ya. Ya, keracunan nanti. Iya. Siap-siap keracunan. Oke deh. Mungkin itu ya. Mungkin ada lagi Om, Om ada Ade. yang disampaikan? Ya, sudah cukup ya Om ya. Yang sudah disampaikan. Pas. Oke, baik kalau begitu terima kasih banyak Om sekalian yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih banyak sudah standby. Tadi mungkin dari sebelum saya sudah nyampe sini walaupun baru di pertengahan tapi nggak mengurangi semuanya ya. Mudah-mudahan juga teman-teman semua ini bisa lebih positif lagi gitu. Yang namanya komunitas ini harusnya bisa menjadi ajang yang positif gitulah ini, apalagi ketemu dengan orang-orang hebat, orang-orang positif itu jangan dilewatkan lah kesempatan. Daripada di luar aja, ternyata di luar sini banyak orang yang punya Tomika, ternyata udah buat dirinya sendiri aja, tapi tidak berkembang jadi apa-apa juga. Rasanya sayang gitu ya Om ya. Mencoba juga kalau misalnya nggak dibagi kebahagiaannya at least sama teman-teman yang ada di komunitasnya. Terima kasih banyak Om sekalian, terima kasih banyak juga. Selamat berbuka ya Om ya. Mudah-mudahan kita bisa. Yang berpuasa Terima selamat kasih. Selamat berbuka juga buat teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih banyak sudah bergabung. Dan akhir kata selamat malam semuanya, selamat beristirahat dan happy weekend semuanya. Terima kasih Om. Terima kasih ya. Om Ade, Om Fahri, terima kasih Om. Terima kasih Om Thank you, Chris, Om Deddy. Om Deddy, terima Thank kasih. you banget. Om Om Deddy, Reino, terima kasih. thank you Om banget. Anton, Om Subhan, Om Ya, Reino, terima kasih, terima Om. kasih banyak. Makasih, Saya Om. izin live ya. Pamit Om. Izin live. Makasih. Makasih. Mas Yuda jangan lupa diupload di YouTube ya.